Memutuskan untuk resign, nganggur 1 bulan di rumah. Jadi terbiasa terima uang bulanan, ini membuat saya ingin mendapatkan penghasilan sendiri di rumah gitu kan. Saya berdoa itu kan kuasanya Gusti Allah ya. Itu kayak coba deh buat brownies dari waloh, kayak gitu loh. Waloh yang kita kalau makan menikmati waloh itu kan waloh yang jenis ketan itu kan gempi ya, meduk gitu loh. Ya kan enak gitu rasanya. Itu coba kamu nanti beli ke pasar, buatlah campur dengan coklat, cuma gitu aja. Apalagi basically-nya saya senang ngemil, senang coklat, senang brownies, anak-anak juga suka gitu kan. Mau ngangkat nama deso aja lah, karena setelah muncul ide waloh, muncul juga kita pengen bikin brownies dari singkong, kemudian dari ketan ireng, kemudian dari tape, kemudian jadi hasil-hasil pertanian ya, dari pisang gitu kan. Mimpi itu jangan dibatesin, mimpi itu setinggi-tingginya Harus sampai tinggi besar. mentok karena nanti Allah yang akan memberi yang terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Plutcast, podcast dari Plut Kabupaten Semarang yang menghadirkan pelaku usaha UMKM khususnya di Kabupaten Semarang yang tentunya keren-keren dan inspiratif. Bersama saya Ovina yang hari ini akan nemenin teman-teman selama kurang lebih 45 menit ke depan untuk menggali cerita-cerita seru dari pelaku usaha UMKM kita hari ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan pelaku usaha UMKM dari bidang kuliner teman-teman. Namanya Brownies Deso Kris-Kris. Nah, dari namanya aja unik ya, brownies tapi deso. Nah, menarik banget. Nah, nanti kita akan mengulik cerita di balik nama Brownies Deso Kris-Kris ini. Langsung aja kita sambut, ini dia Bunda Kris. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam. Gimana Masya Bunda Allah. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masya Allah. Alhamdulillah diberi nikmat sehat. Yang pertama itu nikmat iman, nikmat sempat, nikmat lancar bisa hadir memenuhi undangan dari tim ya, dan bisa stable ini sama Mbak Vina untuk sharing-sharing pagi ini. Masya Allah, Ya, alhamdulillah. ya. Seneng banget ya teman-teman, akhirnya kita bisa ngobrol langsung sama Bunda Kris. Nah, sebelum itu boleh ya Bunda perkenalkan diri ke teman-teman Plutcast. Sebenarnya Bunda Kris ini sebagai siapa sih di Brownies Deso Kris-Kris ini, dan bisa sekaligus cerita secara singkat profil dari Brownies Deso Kris-Kris sendiri. Silahkan Bunda. Oke Mbak Vina, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Anggriani ya, terlahir di Salatiga, tapi depannya setelah perjalanan religi dikasih depannya Fatia Christine Anggriani. Dan saya selaku owner sekaligus founder ya, sekaligus CEO. Jadi dirangkap semuanya. Jadi di sini berjalan sudah tahun 2012 bulan November, 3 November 2012 berdiri. Kalau basically-nya sekretaris, akademisnya di bidang pekerjaan, pengalaman di HRD ya, di suatu perusahaan swasta, kurang lebih 14 tahun berkarir sebagai pegawai gitu kan. Nah, tapi passionnya senang masak, Mbak, gitu kan. Hingga akhirnya memutuskan untuk resign. Pernah ada acara TV bosen jadi pegawai mungkin ya, saya salah satunya, hingga akhirnya saya nganggur 1 bulan di rumah. Nganggur 1 bulan kan seneng ulik-ulik di dapur ya, sampai jadi terbiasa terima uang bulanan. Ini membuat saya ingin mendapatkan penghasilan sendiri di rumah gitu kan. Nah, akhirnya ya kita kan lagi berproses ya, setiap manusia itu berhak untuk memperbaiki setiap waktu kondisinya. Nah, kebetulan lagi belajar istiqomah sholat duha ya, sholat duha. Saat sholat duha itu kan minta apa sih yang saya bisa di rumah tapi saya bisa menghasilkan gitu kan. Habis rakaat, kalau nggak rakaat 2 rakaat kan 2-2 ya, itu setelah salam itu kayak
ada yang apa ya, kalau kita berdoa kan kadang ting ada ide gitu kan, selesai berdoa itu kan kuasanya Gusti Allah ya, itu kayak coba deh buat brownies dari waloh kayak gitu loh. Waloh yang kita kalau makan menikmati waloh itu kan waloh apa yang jenis ketan itu kan gempi ya, meduk gitu loh. Ya kan enak gitu rasanya. Itu coba kamu nanti beli ke pasar, buatlah campur dengan coklat, cuma gitu aja. Apalagi basically-nya saya senang ngemil, senang coklat, senang brownies, anak-anak juga suka gitu kan. Hingga akhirnya selesai sholat itu langsung berburu mencari ke pasar, beli waloh yang jenis ketan. Saya bikin, alhamdulillah first trial, Allah tolong nggak ada yang namanya bantat. Saya bikin, saya suruh icip, anak-anak kok pada suka. Saya kasih ke tetangga sebelah, suka Mbak, ini layak dijual ini, kayak gitu kan. Akhirnya oh ya coba deh saya bikin apa namanya, saya buat lagi waktu itu dengan coklat yang putih, coklat blok yang putih gitu kan. Coklat blok yang hitam, tapi kok rasanya kurang menyatu dengan walohnya gitu kan. Nah saat saya buat coklat dark hitam, saya ganti dengan coklat yang putih, rasanya lebih moistly itu pernah makan Japanese cake belum? Japanese cake itu kan lembut banget gitu kan, rasanya kok moist banget gitu. Ini cocok enak. Nah akhirnya bismillah ya, saya buat dengan bayangan saya kasih nama, kalau roti atau brownies namanya kan kebarat-baratan ya, kayak tahu sendiri yang ada di sekitar kita kan namanya keren-keren gitu kan. Nama-nama anak atau mungkin namanya bagus-bagus lah. Ini aku mau ngangkat nama Deso aja lah, karena setelah muncul ide waloh, muncul juga kita pengen bikin brownies dari singkong, kemudian dari ketan ireng, kemudian dari tape, kemudian jadi hasil-hasil pertanian ya, dari pisang gitu kan. Dan kemasan pun nggak kemasan sebagus ini Mbak, kemasannya itu saya pinginnya dari besek, besek ya, itu saya kemas besek terus kayak saya kasih stiker gitu kan. Nah bismillah saya mulai buka, waktu itu hanya di rumah, di sebelah rumah kakak, di ruko kakak ipar itu kan nganggur. Nah terus saya buka di situ dengan konsep brownies Deso, kemasan pun harus Deso gitu loh. Kalau roti dari kemasan cantik dus kan biasa. Nah saya ingin membuat kemasannya itu dari besek, dengan tujuan yaitu tadi kita bisa mengangkat para pengrajin besek, harapnya begitu. Nah akhirnya kita bener nih, kita kemas dengan besek. Muncullah masalahnya apa? Ternyata besek itu keluar bubuk, kayak ada serpihan-serpihan bubuk, akhirnya ngotori di rotinya kan. Nah kemudian saya trial lagi, ini gimana beseknya biar nggak ada serpihan. Ada modifikasi apa itu dengan pengrajin besek waktu itu, dicelup atau di apa, tapi aroma lemnya, aroma apa ya, kayak kimianya itu kan merusak rasa. Jadi wah ini nggak bisa nih. Akhirnya saya desain kemasan ya, akhirnya kemasan dus gitu kan, dirubah ke kemasan dus. Nah di saat buka minggu pertama kedua, bikin penasaran dong orang-orang yang lewat tuh pada beli gitu. Awal-awal 10 box aja seneng Mbak, sudah habis 10 box loh untuk awal-awal minggu pertama. 2 box. Masuk ke minggu, kemudian di hari Sabtu Minggu tuh bisa lebih dari 10 box, bisa kadang 30 box gitu. Untuk waktu itu dulu harga per kotak yang kecil itu saya 15.000. Yang besar 30.000 dari harga segitu. Sabtu Minggu kita kan letaknya ada di tengah-tengah Bukit Cinta ya, antara Bukit Cinta sama Pemandian Muncul di daerah Kebumen. Kita lokasi buka usahanya di situ, lokasinya, produksi buka usahanya. Waktu itu kan masih sendiri Mbak, bikin sendiri, jadi ya bos, ya karyawan, ya seller, ya SPG, itu saya rangkap saya sendiri, bikin sendiri, kemudian kita jaga sendiri, kemudian kita tawar-tawarkan sendiri ya, namanya berproses ya, dari mikro ya, benar-benar dari embrio yang sangat kecil. Nah saat proses itu kita setahun, saya merekrut orang yang khusus hanya untuk cuci-cuci bersih-bersih, loyang-loyang ya dan gitu. Saya cuma waktu itu bertahan 1 tahun itu sendiri. Nah saat proses 1 tahunnya itu
harapannya kan buka di rumah, dibikin rame sama Allah, berkunjung. Ternyata hanya 2 minggu saja, Mbak. Orang kan nggak mungkin beli brownies terus-terusan kan. Beda dengan usaha kuliner yang seperti makanan sarapan atau makan siang, makan malam, itu kan kebutuhan vital. Setiap saat orang butuh makan ya. Tapi kalau brownies kan hanya sesekali, entah untuk oleh-oleh, kan nggak mungkin setiap saat ya. Itu pun orang yang lewat gitu kan, yang mau ke Solo, ke Semarang lewat jalur Banyu Biru alternatif. Muncul masalah, diuji masalah lagi. Apa? Minggu ketiga, kadang sehari nggak laku. Kadang laku 1. Ini nggak bisa begini ya Allah gitu kan. Kita dialog nih, dialognya kan kita dikasih ide dari Allah kan. Kita kembalikan lagi ke Allah, beri saya jalan ya Allah. Nah, saat saya belanja, saya ketemulah sama mbak-mbak sigaret. Mbak-mbak sigaret, tahu nggak Mbak? Yang mbak-mbak perokok itu loh, yang menjajakan perokok yang cantik-cantik. Oh iya, tahu-tahu. Ya, yang di pasar, di kantor gitu kan. Beliau berikhtiar dengan menawarkan rokok ya, sigaret ya, ke kantor-kantor. Ya mungkin pernah ketemu ya ladies itu ada 3-4 orang menawarkan ke pasar, kalau enggak dengan baju rapi dan cantiknya ke kantor-kantor. Tek, dikasih itu kayak ide sama Allah. Aku harus keluar dari kandangku ya, dari produksi. Ini soalnya saya berbekal modalnya benar-benar muter uang, bukan contoh kita punya modal yang besar, kita buka di tempat yang rame, kita bisa sewa tempat yang rame, kita bayar SPG banyak, itu bener-bener kita berjuang dari uang yang ada gitu loh Mbak. Dan waktu itu belum berani untuk memikir pinjaman, membesarkan gitu enggak, jadi muter uang yang ada gitu Kak. Itu pun uang dari pesangon dari kerja saya gitu kan. Akhirnya puter otak nih, yang penting kita dandan rapi, terus dapat ini ilmu ngajinya pas, jalinlah silaturahim, hadisnya kan begitu ya, maka akan kubukakan pintu rezeki. Betul nggak? Betul nggak? Itu yang bilang siapa? Bukan saya. Itu Nabi kita kan, jalinlah silaturahim, pasti akan kubukakan pintu rezeki. Betul nggak? Dan diberikan nikmat sehat gitu kan, hingga akhirnya bismillah Mbak, tas laptop itu saya nggak bawa yang keranjang gitu, nggak. Dari dalam tas itu saya tas laptop yang rapi, yang kayak semi koper itu ya, yang tas laptop itu yang rangsel tapi model laptop yang bagus tuh, saya susun isinya brownies Mbak, isinya brownies dan icip-icip gratis gitu kan. Saya sambil kasih icip, karena ini brownies bukan seperti kebanyakan brownies dari apa namanya, dari terigu kan, kalau kebanyakan toko-toko. Ini saya benar-benar mengangkat potensi desa, di mana saya membuatnya dari hasil-hasil pertanian itu. Masya gitu kan Allah. Jadi hingga akhirnya pertama saya waktu itu masuk ke kantor Sekda Wali Kota Salatiga, kan Banyu Biru itu ikutnya wilayahnya Kabupaten Semarang. Tapi untuk sesuatu belanja apa-apa itu kita kan lebih dekat ke Salatiga kan. Waktu itu saya ke Sekdanya Wali Kota Salatiga. Bismillah aja, saya masuk pakai baju yang rapi sopan, saya menawarkan. Saya ketemu aja bagian umum atau HRD pasti banyak ceweknya. Waktu itu saya tanya ke satpam, Pak boleh izin ketemu Pak, saya mau mengasih icip gratis Pak untuk mempromosikan brownies. Waktu itu dipersilahkan dan alhamdulillah saya, nah ini kalau beli gimana Mbak, saya bawa kok. Waktu itu bawa 10 brownies, dalam sekejap habis dalam satu ruangan itu. Oh, berarti Bunda ini semua dirangkap ya, jadi waktu itu sendiri nawarin sendiri, jadi muter-muter nawarin ke sana sini juga sendiri. Ya. Oke. Menarik banget ya teman-teman. Jadi di balik cerita dari Bunda ini, Masya Allah, usaha itu tidak mengkhianati hasil ya teman-teman ya. Nanti Masya Allah juga berkembang banget ya sampai sekarang ya Bunda ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih ditolong Allah. Covid aja kami masih produksi. Walaupun semua teman-teman pada nggak produksi, kami tetap produksi. Masya Allah. Dan saya tidak menghentikan asisten saya karena saat gini loh Mbak, saat
karyawan menerima gaji itu kayak Masya Allah terima kasih ya Bu, ini langsung saya buat bayar anak saya biaya mondok. Itu kan kalau sampai kita hentikan kan kasihan gitu lah. Dan itu pun kita ditolong Allah gitu loh, masih bisa eksis gitu kan. Nah saat perjalanan menuju ke saat proses berjuang itu Mbak, ada saja kendala, pasti ada. Tapi itu bagi saya kalau kita sudah melibatkan Allah sebesar ombaknya, ujiannya bisa kok melewati. Saya cuma itu, saya meyakini itu. Kalau apalagi usaha ini bukan untuk memupuk kemakmuran untuk diri saya. Ada yang mau saya, intinya kita ingin bermanfaat lah dari hasil ini, gitu kan. Dan luar biasanya ada lagi perjalanan 1 tahun itu ada ide nih, musim duren. Tahu kan kalau di Banyu Biru, daerah Brongkol Mbak, tahu nggak Brongkol Banyu Biru? Ya, sudah tahu. benar. Itu kan terkenal berlimpah panen duren. Durennya terkenal enak kan. Nah jenisnya kayak ada ketan-ketan pulennya gitu. Saya pas musim itu saya trial, saya bikin. Jadi perlu menjadi catatan, brownies kami tidak pernah menggunakan esen perasa buatan. Semua adalah real buah dari asli. Jadi contoh brownies duren nih, setengah kilo daging duren itu kami ambil dagingnya, kemudian kita campur coklat putih, gula pasirnya kita hanya pakai 50 gram, hanya 1 sendok saja kurang lebih ya. Dan itu saat saya trial buat, Masya Allah best seller itu. Masya Allah, best seller. Rasa durian itu durian ya, itu kayak apalagi masukkan kulkas, kayak makan coklat batang durian katanya. Masya Allah. Dan sampai ada suatu ketika kita pernah pameran waktu itu di Mall Paragon sama di PRPP ya. Kita ada pelanggan itu dari Jakarta Mbak. Beliau itu hamil tua, ya enggak tua banget ya, 7 bulan. Itu sampai datang ke tempat kami, brownies duriannya loh. Dia mau ke Surabaya, keluar dari tol, masuk dulu ke mencari alamat, Mbak saya pengen brownies duriannya Mbak, kayak gitu. Belum matang, ditunggu Mbak, saya ini jauh-jauh loh Mbak dari Jakarta. Coba. Jadi saat seperti itu saya, ya Allah, ini yang bikin Allah loh. Dibikin kayak ditunggu, dicari, itu kan sesuatu yang dilancarkan ya. Alhamdulillah, branding saya berhasil nih Allah, kayak gitu kan. Dan alhamdulillah ya mau nunggu. Ini baru masukin, ini belum matang itu Mbak. Yaudah kita tunggu dulu Mbak. Di sini kuliner yang enak apa ya? Ini saya arahkan nunggu di Mbak Tun pecel keong itu. Terus akhirnya balik. Terus dan ini tadi saat saya berangkat ke sini ada japri. Mbak kangen browniesnya Mbak yang walah. Tegal, kirim Tegal bisa nggak Mbak? Coba. Oh jadi bisa dikirim keluar kemana aja nih Bunda? Bisa. Kita kan ada paksel yang sehari sampai. Kalau yang nggak ada paksel, nggak terjangkau, kita travel kan. Itu saja. Contoh ya, browniesnya harganya 60.000, ongkos kirimnya 50.000. Mau loh. Masya Allah, berarti emang itu, mantap banget ya Bunda ya. Itu yang bikin enak Allah, pertolongan Allah lagi. Jadi saat kita menikmati prosesnya, pasti akan Allah hadirkan tantangannya, itu pasti. Karena nggak mungkin suatu proses untuk saya mengatakan dikatakan sudah ada hasil, sudah, tapi dikatakan sukses berproses, berproses menuju ke sana gitu Mbak. Oke, menarik banget ya teman-teman, Masya Allah. Nah kalau untuk lokasinya sendiri Bunda, kayak strategi promosi Bunda itu melalui apa? Mungkin ada platform atau ada promosi-promosi lain, atau mungkin buka booth atau apa gitu Bunda? Yang awal-awal kita promosi jemput bola itu dulu ya. Sampai sekarang pun masih saya pakai. Kemudian kedua, kita pernah ikut pelatihan Disperindak ya. Kenapa sampai akhirnya saya kenal Disperindak? Itu salah satunya saat saya masuk ke kantor Disperindak. Kemudian Mbak gabung di UMKM aja, akhirnya saya gabung. Masya Allah, dari proses disitulah saya banyak ilmu Mbak, banyak pembinaan, entah yang pembinaan kewirausahaannya awal-awal kan ya, terus pembinaan halal hak paten merek, diberikan fasilitas. Jadi untuk Disperindak Corp keren, 2 jempol. Mantap deh. Terima kasih untuk pendampingan ke mitra-mitranya hingga akhirnya maksudnya gini, jiwa wirausaha sudah ada,
kita sudah ada. Berani nekat untuk memulai suatu usaha itu sudah merupakan suatu keberanian gitu loh. Mungkin nilainya masih 70%, tapi begitu ketemu di Sperindak, dibina, kita mau gitu kan, kita manut ya waktu itu arahan, ikut pelatihan Mbak, oke, ikut pameran Mbak, oke, ikut pertemuan Mbak, oke. Dan saat proses di situ, kesannya itu menuju ke sempurna. Masya Allah. Karena kan kita jadi kenal hak kayak paten merek, difasilitasi, kita sudah ada haki loh. Itu Disperindak, lisensi dari Disperindak Kabupaten menuju ke provinsi waktu itu. Kemudian halal MUI, dan salah satunya Mbak yang luar biasa untuk Disperindak KOP, terima kasih ya, dibikin buletin buku. Tahu nggak buletin buku yang UMKM itu loh, yang Disperindak ada foto-foto produk dan foto-foto informasi unggulan dari Kabupaten Semarang. Dari buku itu saya pernah dapat telepon dari biro travel waktu itu Jawa Timur Ponorogo. Saya ditelepon, Mbak, kami membaca rekomendasi nih dari buku ini, ya, apa Pak? Kita mau berkunjung ke sana karena ibu-ibu rombongan saya yang saya bawa itu menghendaki ke sana, karena kalau jalan-jalan ke arah Semarang, kalau ke Hortimat sudah biasa, Betul. ke oleh-oleh tahu bakso Bu Puji juga udah biasa, ya kan? Betul. Ke Wingko Babat udah biasa, ya, produksi ke Nisin udah biasa. Ini mintanya ke brownies Deso loh Mbak, gitu kan? Oh ya silahkan, wah antusias aku. Wah keren ya, ternyata dikenal sampai Jawa Timur loh, gitu. Oh boleh Pak, silahkan. Oh, bahagia gitu. Bapak mau berapa rombongan? Nanti kita biar nggak tempur dengan kalau ada rombongan lain. Ya Mbak, siap. Kami waktu itu bulan November tahun 2000 sebelum Covid waktu itu. Oh ya Pak, mau berapa rombongan? Kami mau membawa 700 orang. Wah, Coba. Masya Allah, banyak 700 banget. orang dibagi 50 berapa bis coba? Jadi itu perusahaan Polytron Ponorogo. Mereka gathering family gitu loh. Ya. Aku langsung, Pak, 700 orang. Aku langsung masuk kamar Mbak, menghadap kiblat, bersolawat aku, ya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya nggak mau menolak rezeki, tapi kan kita mini ya, masih home industry. Mereka mengira saya itu kayak Nisin gitu loh, kayak tahu sudah besar gitu loh, ya kan? Dan di situ saya video call sama Bapak, Pak, kami usahanya masih mikro Bapak. Lihat Pak, dapurnya masih kecil, usaha begini, bla 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 bla. Dan akhirnya beliau, ya udah gini aja Mbak, tapi ibu-ibu pada menghendaki browniesnya Mbak nanti tanggal 10 November atau apa. Gini aja, kita nanti ada solusi. Nanti sebenarnya pengen melihat live produksinya, pengen langsung incip langsung di tempat situ, gitu kan. Nah akhirnya Bapak makan siang di mana? Saya gitu. Nanti rencana di Kopi Bandaran. Akhirnya gini aja Pak, saat Bapak makan siang di Kopi Bandaran, diinformasikan ada display oleh-oleh khasnya yang diinginkan. Dan akhirnya saya bawa Mbak, saya berkolaborasi ya dengan Bandaran, saya kontak, akhirnya beliau memberikan tempat ke kita yang diinformasikan. Alhamdulillah kita bawa brownies itu kurang-kurang. Masya Allah. Dan ini menjadikan mimpi besar saya, dan ini termasuk salah satu paket edukasi saya, menjual edukasi, di mana saat datang ke Joglo Kayu brownies kami, orang itu bisa melihat produksi, icip gratis, beli, atau mau plus cooking atau mau plus makan siang. Nah kalau makan siang saya kerjasama dengan penduduk ya, jadi silahkan sediakan nanti paketnya yang khas deso, entah nanti makan siang yang khas wader pecel keong atau mungkin lodehan apa, saya persilahkan. Nah kemarin kita habis dikunjungi rombongan ibu-ibu Dharma Wanita Fakultas Kedokteran. Itu dokter. Jumlahnya berapa Bunda? Kalau maksimal 150 kita bisa nampung. 150 bisa nampung. Oh itu berarti mau ada rencana ada edu wisata juga nggak? Ada Bunda? Udah wisata sudah, kita sudah open gitu untuk ke kelas-kelas sekolahan. Dulu kita sempat dengan Al Azhar, SD Muhammadiyah Plus gitu kan. Mau kita yang datang ke tempat sekolahan atau murid-murid yang datang ke kami, kita juga berkolaborasi dengan pihak wisata Taman Kelinci. Itu kemarin ada dari Jawa Barat itu Mbak, kayak SDIT gitu kan, SDIT Tafiz Quran dari Jawa Barat itu kalau nggak salah. Itu ada paket cooking class yang ngisi edukasi dan menyediakan oleh-oleh khasnya juga. Dan itu kita berkolaborasi dengan pelaku
sekitar ya, yang pemilik wisata-wisata. Nah, siapa tahu nanti ada investor, Allah gerakkan investor melihat saya. Ya, boleh ya. Jadi apa namanya, kalau ada investor siapa tahu yang mungkin banyak duit kan, bingung mau usaha apa gitu kan ya, siapa Iya. tahu gitu kan. Apalagi konsep kita kan mengusung brownies yang olahannya dari menuju ke gluten free gitu kan. Iya. Kan banyak orang yang lagi diet gluten bingung mau konsumsi apa gitu kan. Jadi makan itu nggak perlu takut nanti penyakitnya kambuh atau apa gitu ya. Iya. Kita juga di tengah ini ada cookies ya. Cookiesnya ini juga cookies ini idenya dari request ada salah satu keluarga dokter langganan kami. Sekeluarga itu memang diet gluten ya. Mereka, Mbak bisa nggak buatin cookies tapi yang nggak pakai terigu. Akhirnya saya bikin dari tepung mocaf. Gulanya nggak pakai gula pasir, kita pakai palm sugar. Dan alhamdulillah ini menjadi tambahan varian. Ini nanti bisa diincip Mbak nanti ya. Oh iya, makasih Jadi Bunda. ya nanti bisa Berarti diincip. bukan hanya brownies aja ya produknya Nggak, ya? jadi kita ada cookies. Kalau lebaran kita juga sudah hampir 9 tahun ya untuk edisi lebaran, paket-paket lebaran, hampers gitu ya hampers Bunda? juga ada, kemudian parcel-parcel ada, itu ada satu bank BPR yang kerjasama dengan kami rutin gitu ya. Dan untuk mungkin di luar sana ya ada investor yang mau bisnis apa gitu, boleh. Saya berharap punya lahan di atas 3 hektar lah. Amin ya Allah. Kita bisa bangun rest area di mana satu di titik yang strategis ya tentunya. Kemudian kedua bisa menampung banyak parkiran, entah bis, entah mobil-mobil ya, atau motor gitu kan. Kemudian ini sambil berafirmasi boleh ya, mimpi kan Boleh. harus tinggi, Betul. nggak boleh Boleh, mimpi yang boleh. tanggung. Allah maha kaya kan. Jadi Bismillah ya Allah, semoga Allah ridho diijabah. Mempunyai satu lahan entah 3 hektar. Di depan itu saya pengen bangun muat parkiran puluhan bis wisata besar ya. Kemudian ada masjid yang ramah musafir. Biasanya tempat wisata masih di belakang. Saya ingin masjid itu di depan. Terus bisa masuk akses ke galeri Brownies Ndeso Kris di mana di belakangnya nanti ada proses produksi. Paling pojok sendiri ada lahan pertaniannya. Saya bisa tanam jagung sendiri, waluh sendiri, pisang sendiri, ya ubi ungu sendiri, durian sendiri. Jadi olahan itu dari benar-benar hulu ke hilir kita ada gitu kan. Iya. Kemudian nanti di sentra pertaniannya itu Bismillah ya Allah, semoga Allah ridho ya. Saya bisa membangun satu rumah khusus untuk sejenis pondok lansia untuk ibu-ibu usia lanjut atau mungkin ibu atau bapak ya, yang bisa menjadikan sarana kita bermanfaat. Jadi Masya Allah. pengennya seperti itu. Banyak Mbak saya temui itu ibu, orang-orang yang sudah jompo, yang hidup sendiri, tidak terawat gitu kan. Kita diberikan amanah kepintaran untuk bisa mengolah sesuatu dan bisa menghasilkan rezeki. Kenapa itu tidak kita manfaatkan untuk bisa menjadikan berkah, pintu berkah untuk semuanya gitu. Jadi Bunda ini nggak cuma buka usaha aja tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama Poinnya itu. perempuan-perempuan ya Bunda ya. Ya banyak di luar sana wanita-wanita yang terzolimi. Jadi yang sendiri hidup, kasihan kan, siapa tahu bisa saling bermanfaat lah. Tempat Brownies ini bisa untuk naung, untuk jadi namanya Brownies Ndeso Kris itu tadi. Oke, Masya Allah. Jadi seru banget ya teman-teman, dari pengalaman dari Bunda Kris, dari Edu Wisata, dan mungkin dari penjuru mana aja bisa tahu ya Brownies Ndeso Kris itu seperti apa, sehingga Bunda juga jadi semangat ya untuk lebih memperkenalkan Brownies Ndeso Kris ke seluruh Indonesia. Amin, mungkin amin. bisa di luar negeri dunia, juga amin, ya. amin. Oke, Bunda, kalau pasti kan usaha ini kan nggak mulus-mulus terus ya Bunda ya. Pasti. Nah Bunda pernah nggak sih ada di titik terendah Bunda itu kayak gimana? Boleh diceritain Bunda? Titik terendah kalau menawarkan ada yang ketus ada enggak, itu bagi saya bukan
sesuatu yang biasa. Sebenarnya titik terendah itu yang seperti apa sih? Saya cuma gini, di saat kita masih mengimani iman Islam, di saat kita masih bisa diberikan waktu untuk bangun pagi dalam kondisi sehat dan kita bisa sholat, bagi saya is okay. Saya masih baik-baik saja ya Allah. Jadi bagi saya, selama saya masih mengimani iman Islam, selama saya masih bisa sholat, selama saya masih bisa baca Al-Quran, saya tidak pernah merasakan titik terendah. Masya Allah. Saya tidak pernah merasakan kesulitan. Itu. Jadi kalau saya sampai ngomong kayak melecehkan Allah, mengeluh bagi saya melecehkan Allah. Kalau ujian pasti ada, ujian kehidupan, ujian rumah tangga, ujian tantangan bisnisnya, ujian prasangka, itu pasti semuanya melewati. Manusia tanpa ujian, manusia tanpa masalah adalah kemustahilan. Manusia tanpa salah juga itu adalah suatu hal yang mustahil. Jadi saat saya diproses harus menghadapi berbagai masalah, entah apapun masalahnya, selama saya tidak pernah lepas dari Al-Quran dan sholat, it's fine. Alhamdulillah. Jadi Masya itu Allah. jadi saat dihantam masalah besar ya, masalah besar nih, besoknya saya masih jualan kok, besoknya masih senyum kok. Jadi kayak gitu. Jadi saya jangan pernah memposisikan gini Mbak, jangan pernah menjual kesedihan, meratapi nasib di hadapan orang. Ya, siapapun orang yang baru kita kenal atau yang udah lama. Jadi saat kita terima punya masalah besar, teman terdekat pun gak ada yang tahu, kayak gitu kan. Jadi mereka menyangka kita baik-baik saja, tapi saat di hadapan sajadah kita bisa nangis kejer kayak anak kecil. Justru karena mereka pun punya masalah gitu loh Mbak, mereka pun punya masalah hidup, kok kita tambahi masalah gitu loh. Jangan sampai, jadi mereka lah taunya kami sukacita, kita sukacita, is happy betul. Gitu. Jadi dihantam masalah besar, ujian besar, besok masih tetap jualan kita. Dan sesuatu yang perkara dunia ya Mbak, perkara dunia ya, menguji kita. Saya mengatakan perkara dunia. Perkara dunia itu ya makhluk ya, ada makhluk, ada harta, ada jabatan, ada duit, ada pasangan, ada anak, ada macam-macam ya makhluk, perkara dunia. Saat menguji kita, selama kita masih bertakwa, itu baik menurut saya. Karena setiap manusia, Mbak Vina bisa saja ujian bagi saya bisa saja bagi ujian Mbak Vina, betul nggak? Betul. Mbak Vina bisa saja yang menyakiti saya bisa saja bagi Mbak Vina yang menyakiti. Jadi kembali lagi, kunci utama kita sebagai seorang hamba adalah selalu sangka baik sajalah. Ada kalanya kita kan selalu maaf ya. Contoh nih, kita diuji bertumpuk-tumpuk masalah. Ujian pebisnis itu salah satunya apa sih? Menghadapi hutang Mbak. Salah satunya seperti itu, kita punya hutang ya. Masih diposisikan mungkin seperti itu, entah hutang besar, hutang kecil, entah hutangnya yang seberapa nominal. Saat kita kok masalah nggak kelar-kelar, nggak selesai, itu gara-gara dia. Jangan pernah menunjuk-nunjuk, menyalahkan seseorang. Jangan. Pertama, yang perlu ditunjuk diri kita. Boleh jadi Allah masih menguji kita, masih harus bekerja keras, masih harus berpayah-payah, masih harus dihadapkan masalah demi masalah, karena ada dosa di diri kita. Saya selalu mempersiapkan gitu. Wah, ini orang ketus banget ya, selalu. Oh, mungkin aku dulu pernah mengetusi orang. Ya kan? Berarti lebih ke introspeksi diri gitu ya Bunda. Lebih baik menunjuk diri sendiri dulu. Iya. Karena orang itu lebih pandai melihat belangnya orang lain daripada belang sendiri. Dan posisikan kita pandai melihat belang di diri kita. Jadi saat kita, contoh nih, ini kok masalah saja gak selesai-selesai, ini aku kenapa sih, kan ada ya satu hari kelunta-lunta, kok kayak sial banget, kayak seperti itu kan, ada kan, pasti ada seperti itu. Iya. Pertama, ingat-ingat saja, oh
mungkin ini penggugur dosa karena kita masih punya banyak salah. Iya, Mungkin betul. nikmati aja. Iya, Jadi Masya Allah. jadi sangka baik ya. Jadi harus selalu bersangka baik di Al-Qur'an Hujurat ya, alat Hujurat ya. Di surat Al-Hujurat itu banyak sekali. Kalau kita mau membaca Al-Qur'an itu keren loh. Simbol-simbol Masya kehidupan di situ Allah, kuncinya. iya. Salut banget ya teman-teman, karena mental Bunda Kris ini udah mental pengusaha banget nih teman-teman. Iya, Jadi Masya bisa Allah, menjadi pertolongan tips, motivasi untuk teman-teman yang mau memulai atau yang mau bangkit lagi, mungkin yang lagi jatuh, bisa banget ikutin tips-tips dari Iya. Bunda Kris ya teman-teman. Nah kalau kalau saya dengar dari cerita-cerita Bunda ya, Masya Allah, Iya. kan Bunda ini termasuk wanita yang mandiri gitu ya. Nah, kadang kan masih ada anggapan bahwa kenapa sih perempuan harus kerja, kenapa sih harus gini-gini, padahal bisa bermanfaat bagi masyarakat atau teman-teman gitu. Nah, menurut Bunda ini gimana sih peran perempuan dalam dunia usaha di zaman sekarang ini? Ya, yang pertama, ini wanita ya, bicara wanita ya. Setiap wanita itu punya takdirnya masing-masing. Ada yang dipertemukan jodoh, yang meratukan, yang tidak membiarkan istriku, kamu tidak boleh bekerja. Tampak keluar aja nggak boleh, selalu eksklusif gitu kan. Saking meratukannya, semua kebutuhan dipenuhi. Bahkan mungkin anak 5 dikasih pembantu 5. Ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Kan ada kan? Ada. Jadi bener-bener meratukan gitu kan. Jadi seakan-akan ada sebagian yang paham, kalau laki-laki yang paham itu, wah ini untuk cowok-cowok ya. Ini pesan cowok-cowok nih, untuk calon-calon bapak ya. Tuh. Pegang prinsip, selama bisa memuliakan istri, insya Allah rezekinya dimuliakan Allah. Masya Allah. Ya, tulus yang sesungguhnya itu seperti apa? Tulus yang sesungguhnya itu saat memberikan nafkah tanpa diungkit-ungkit. Tuh. Kemudian kedua, jangan pernah perhitungan. Karena istri itu pancingan untuk mendatangkan rezeki yang lebih banyak. Ya. Jadi kalau sudah mengakad nikah ya, saya terima nikahnya Mbak Vina bin siapa gitu kan, binti siapa. Saat itulah sosok yang namanya suami atau laki-laki itu sudah bertanggung jawab dari kebutuhan ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah diambil alih dari orang tua, diambil alih. Jadi saat sudah berani menikah harus berani all out menikahi, tanpa hitung-hitungan. Kayak gitu. Nah, itu bagi yang diratukan. Jadi beruntung untuk wanita-wanita yang diratukan. Tetapi saat diratukan jangan pernah terlena. Jangan pernah bersandar pada makhluk. Ya kan? Nah, makanya wanita harus berdikari dan mandiri walaupun sudah diratukan. Ya. Terutama apalagi wanita yang tidak diratukan. Punya suami tapi apa-apa serba mikir sendiri. Ada yang begitu. Punya suami, ada yang terjebak di judi online, banyak hutang dan harus nanggung sendiri gitu kan. Banyak di luar sana yang terzalimi gitu kan. Harus berdikari. Cara berdikarinya gimana? Ya bagaimana ciptakanlah peluang-peluang itu menjadi satu hasil atau usaha. Contoh, jadi reseller brownies mungkin bisa hanya sebatas posting-posting, nanti Mbak reseller, nanti ada hitungannya, berkemitraan gitu kan, mulai bangun kemitraan. Karena kalau kita sudah bersandar ke makhluk, tolong siapkan satu ruang untuk apa? Untuk kecewa kalau bersandarnya ke makhluk. Jadi saat sebelum kecewa, ciptakanlah peluang-peluang usaha di mana saat takdirnya entah nanti suaminya diambil Allah, diambil orang lain. Nah, kalau yang ridho di poligami sih ini menjadikan jalan sunnah. Jadi tapi kan ada orang yang poligami adalah terzolimi gitu kan. Ada yang seperti itu. Bagaimana dulu kan ya. Di sini kalau ada yang terzolimi, nggak rela, nggak ikhlas, sampai meronta-ronta, sampai harus bolak-balik ke psikiater gitu kan. Seakan-akan dunia ini hanya milik suaminya. Padahal kadang orang ingat, jangan bersandar pada makhluk karena akan kecewa. Jadi saat seperti itu kondisikan harus mampu berdikari, mulai melatih. Contoh kalau yang diratukan selalu dikasih uang lebih pastinya. Mulai saving money dengan belajar berbisnis gitu kan. Entah bisnis online, tak apapun, peluang bisnis itu kan banyak. Jangan hidup saya pokoknya dijamin suami kok, sama sami nawatokna.
Ya boleh seperti itu. Cuma harus berancang-ancang dengan tetap izin suami ya. Boleh Iya. nggak aku mengembangkan bisnis? Mungkin kalau suaminya nggak pingin kamu terpublis di luar, mungkin balik layar kan, nggak harus tampil-tampil juga kan, bisa bangun bisnis bersendiri dengan UMKM yang ada, salah satunya brownies. Salah satunya jadi Terus reseller tadi. jadi ya, reseller. Yang suka masak bisalah diolah-olah. Peluang rezeki itu setiap hari selalu Allah berikan, setiap hari. Begitu azan, begitu ayam berkokok, Allah selalu membuka pintu rezeki untuk semua makhluknya dan selalu digaransi ada, gitu kan. Mungkin untuk daripada berkeluh-keluh itu, mengeluh, menangis, meratap, ayo bersinergi dengan Brownies Desa Kris. Bisa bermitra dengan Brownies Desa Kris. Nanti kita bisa berkolaborasi menghasilkan cuan gitu. Yang menakutkan itu bukan perkara apa namanya, wah tidak dicintai. Waduh, yang menakutkan itu adalah saldo ATM kosong. Itu bener paling takut zaman sekarang ya Bunda ya. Masya Allah, keren banget ya. Pemikiran dari Bunda Kris ini sangat powerful. Jadi bukan hanya membuka usaha aja, tapi bisa bermanfaat, bisa menjadikan wanita itu menjadi wanita mandiri, tidak bergantung ke orang lain. Apalagi kalau udah kecewa itu, aduh sakit banget ya Bunda ya. Ya, larinya ke Rasanya Allah ya. aja deh. Iya, betul. Nah, aku tuh dengar Bunda katanya Brownies Desa Kris ini pernah diliput media, bener apa enggak? Pernah, kita sempat didatangi Jejak Si Gundul Trans 7, TV One, Net TV, Panorama Kuliner. Masya Allah. Semua itu kembali lagi pertolongan Allah ya. Tidak mungkin Brownies Desa sampai dengan di titik ini kalau nggak ditolong Allah. Itu intinya kayak gitu. Adalah kesombongan kalau kita mengatakan ini karena aku nih. Tidak, saya selalu tidak mengatakan kebetulan saja saya diamanai. Jadi kalau menolong orang itu jangan pernah memposisikan it's because me, ini semua karena aku. Tidak, itu sombong. Saya selalu kalau habis menolong orang, entah kita berbagi rezeki, saya selalu menekankan ini semua dari Allah, kebetulan dititipkan ke saya melalui Bunda Kris. Iya, jangan pernah merasa berhutang budi. Jadi kadang orang kan kok nggak berterima kasih sih kayak gitu, kok nggak tahu diri sih, nggak sempat kadang kemanusiaan kita juga ada keluar, tapi melatih untuk ikhlas yang seperti apa? Ikhlas tuh yang seperti apa sih Bun, Mbak Vina? Ikhlas itu tolak ukurnya seperti apa? Seperti saat kita pagi hari kebelet mulus mau ke belakang, bener nggak? Kita cepet-cepet kan lari ke belakang, kalau sudah lepas, kita bisa lepas keluar ke kamar mandi lega tersenyum, bener nggak? Betul. Senyum lega kan? Iya. Kita kira-kira mengingat-ingat nggak? Tadi aku buang hajatnya bentuknya apa ya? Kan nggak mungkin kan? Iya. Los saja lepas. Seperti itu ikhlas itu. Masya Allah. Bener nggak? Iya, pasti Bunda bangga banget ya. Jadi udah diliput dari sama beberapa media, itu bukti bahwa produk lokal itu bisa punya daya tarik sendiri, daya tarik nasional ya teman-teman ya. Pengennya sih gini Mbak, selama saya masih hidup, Brownies ini tetap berjalan meskipun nanti saya sudah menjadi almarhum. Saat ini mungkin jatah takdir saya adalah perintis. Anak saya, cucu saya, cicit saya, dan seterusnya nanti jadi pewaris. Kiblatnya siapa sih? Kiblatnya, tolak ukur suksesnya ya yang sudah berdiri tegak, yang kita tahu sekarang. Coca-Cola lah, ya kan? KFC lah, Nissin lah, yang sudah itu kan juga saya yakin nggak mungkin langsung besar. Semua dari embrio, bibit kecil tumbuh, dan itu pun melalui proses. Seperti roda berputar. Dulu kami pernah punya karyawan banyak sekali Mbak sebelum COVID. Setelah COVID kita masih ada karyawan. Kita masih diberikan sampai sekarang bisa produksi, ibaratnya masih urup, walaupun muter uang yang ada. Itu luar biasa loh Mbak, kita syukuri. Kita masih, walaupun masih ada amanah yang belum selesai, dan itu menjadikan wasilah kita untuk semakin antusias, semakin semangat gitu loh. Tidak ada alasan kecuali harus terus bergerak, karena saya masih mempunyai mimpi besar yang harus untuk diwujudkan gitu. Syukur-syukur ada investor,
yang lagi bingung Boleh, melihat boleh nanti banget. ya, melihat aku wah ya ini ada dedikasi untuk memberikan manfaat juga nih ibaratnya gitu. Karena kalau utang lagi saya takut ya Mbak. walaupun ada kur ada lain-lainnya ya. Ya mungkin itu fasilitas bagaimana antusias pemerintah ingin merangkul UMKM kan, ada kur dan lain sebagainya. Tapi kok masih takut ya, kalau bisa itu muter uang yang ada gitu ya. Ada Iya. orang baik hati gitu. Wah, saya punya uang tabungan 10 miliar nih, bingung mau buat apa. Sini Pak, investasi atau Bu yang mau berinvestasi dengan kami gitu kan. Dan kemitraan pun kita ada Mbak, paket kemitraan. Kita ada kemitraan seperti kita franchise kan ya, tapi polanya masih sederhana. Mulai dibuka dari harga 3,7 juta. 3,7 juta, 7 juta 700, 17 juta 700. Jadi nanti konsepnya kita ada open booth gitu kan, mau di titik-titik mana. Jadi silahkan nanti yang mau kemitraan nanti dilanjut ya nanti. Nanti bisa menghubungi siapa Bunda? Nah, hubungi saya langsung aja di nomor WA ya? di bawah. Jadi varian brownies kami tadi lupa ya, belum menjelaskan variannya. Udah belum sih tadi? Belum ya? Iya. Jadi varian kita mengolah browniesnya ya dari ubi ungu, waluh, jagung, ketan ireng, tape, kemudian mokaf ya, tepung mokaf, kemudian tape ketan ijo ya. Kemudian ada duren itu yang best seller. Dan coklat original pun kami sediakan. Dan ada juga. alhamdulillah kita juga ada pelanggan khusus yang seneng rasanya Mbak kalau ada cerita gini, Mbak kalau makan browniesnya di Mbak Christine itu anakku lahap langsung habis gitu. Tapi kalau tempat lain, bukan mendiskreditkan karena semua punya plus minus ya, tempat lain hanya dicek encah-encah loh, dipotong-potong gitu loh, sepil-sepil loh. Tapi kalau punya Mbak Christine itu langsung ludes gitu loh. Itu kayak terima kasih ya Allah, dibikin Masya enak Allah, gitu. iya. Dibikin suka, dibikin dicari gitu kan. Dan saat kita masih jemput bola, masih keluar gitu, ya kita nikmati. Memang prosesnya belum mempunyai satu tempat yang dimana berjubel orang datang ngantri gitu. Ya harapannya siapa tahu setelah podcast ini ngantre ya orang, nggak perlu keliling-keliling, tapi masih dibikin harus jemput bola ke kantor-kantor. Saya ke instansi Mbak, jadi bisa seminggu kita ke Solo, seminggu kita ke Salatiga, seminggu kita ke Semarang, seminggu kita ke Jogja, seminggu kita ke Magelang, seminggu kita ke Ungaran dan sekitarnya, seminggu kita ke Ambarawa. Kita masuk ke instansi yang ada mbak-mbaknya. Biasanya mbak yang suka ngambil kan mbak-mbak. Betul. Kemudian ke rumah sakit, kemudian kita ke dealer-dealer mobil, dealer-dealer motor. Kemudian kalau sudah masuk jam 4 sore, kita ada beberapa langganan ke bank-bank. Itu ke bank-bank. Kemudian sampai lupa. Ada pesanan Bank BRI itu. Brownies ketan ireng. Konon katanya ketan ireng kami beda. Nanti bisa diicip, itu ada brownies ketan ireng, ya, bisa boleh nanti ngicip ya. ketan irengnya. Kami teksturnya sedikit gula, banyak coklat. Biasanya kan kalau resep-resep kan banyak gula sedikit coklat, kami beda. Jadi kami sedikit gula banyak coklatnya, dan coklatnya kita pakai yang merek Burduk ya, coklat bubuk Burduk. Kemudian kami tidak pakai kayak pengawet ekstrim, jadi bahannya alami dan tidak pakai minyak goreng. Kami pakainya butter. Jadi bisa dirasakan nanti testernya Mbak bagaimana. Jadi nggak bikin batuk, kalau makan nggak nyangkut di leher gitu kan. Makanya kami berani memberikan tester gitu. Ada yang mengatakan Mbak browniesmu mahal. Saya bilang biarin, karena kita punya kelas gitu kan. Mahal itu karena kita punya kelas, kita punya keunikan. Beda dengan brownies kebanyakan gitu kan. Nanti bisa kita juga sebenarnya ada juga food key brownies yang crispy di luar tapi di dalamnya kayak ketan gitu. Itu kita ada langganan khusus juga. Jadi mokaf juga tuh. Ini produk-produk ini bisa dilihat di mana nih Bunda? Siapa tahu teman-teman kan pasti lebih pengen tahu lebih banyak lagi. Mungkin selain yang ada di meja ini kan. Bisa dilihat di mana Bunda? Jadi kita produk itu bisa dilihat di Instagram. Ya, di Instagram Google Business, ketik aja brownies Ndeso Kris ya. Kemudian kita ini lagi sebenarnya dulu sudah ikut platform GoFood loh Mbak. Oh ada GoFoodnya? Sebenarnya dulu ada, cuman
agak masih trauma, tapi nanti akan kita benahi ya. Itu nanti kita mau Shopee Food masuk juga. Iya. Jadi GoFood itu begini. Saat itu kan ada promo, ada pendampingan dengan pihak Disperindak Kabupaten. Kita diajarkan untuk memasukkan ke GoFood gitu kan. Nah, masuk ini ada beberapa orderan nih, sudah jalan sebulan. Nah, tiba-tiba ada orang yang mengatasnamakan GoFood. Waktu itu baru-barunya awal-awal GoFood. Mbak, kalau pengen nanti produknya Mbak, begitu orang buka GoFood langsung keluar iklannya browniesnya Mbak, itu bisa loh. Kan antusias, kita kan pengen kan. Oh iya Pak, bisa, japri saya. Caranya nanti ikuti arahan saya gitu kan. Nggak bayar kok, gratis. Nah, kan karena saya masih polos, baru belajar GoFood dan baru belajar digital, ikuti aja arahannya dia. Tek, OTP tak kasihkan ke dia. Harusnya kan OTP nggak boleh. Iya betul. Saya ikutkan, lah kok tiba-tiba saldo di ATM BCA saya berkurang Mbak. Berkurang tiap hari. Aku nggak mengeluarkan duit loh, tapi berkurang. Ternyata usut punya usut, ada oknum yang menyalahgunakan sehingga saya trauma. GoFoodnya saya tutup, ATM BCA saya tutup, saya ganti aksesnya. Ini baru mau memulai lagi GoFood, Shopee Food, mungkin masuk ke Tokopedia dan TikTok ya. TikTok kan lagi kita juga ada TikTok kok, cuma live lagi juga TikTok. nggak, Bunda? Saya kadang-kadang ya itu TikToknya belum TikTok komersil, masih TikTok pribadi Fatia Christine. Nah di situ isinya motivasi, malah motivasi sama kalau kita launching produk-produk baru gitu Mbak. Oke, Masya Allah. Ini obrolan kita hari ini sangat inspiratif ya teman-teman, bisa membantu teman-teman untuk mungkin yang baru mulai usaha atau yang mungkin mau iya mau benar, usaha pasti mau usaha mungkin bisa dapat tips yang keren-keren dari Bunda Kris tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya tutup ya, kita ini ada giveaway kaos Plutcast teman-teman. Nah nanti gimana caranya teman-teman bisa cek di Instagram dinas kami, namanya Diskum Perindak ya teman-teman. Nah nanti kalian bisa cek di situ gimana caranya biar bisa dapat kaos Plutcast gitu. Nah oke Bunda, terima kasih karena obrolan hari ini luar biasa inspiratif, dan ternyata di balik nama unik dari Brownies Deso Kris ini banyak ada kepanjangannya sekali juga. Oh ada? Ada. Apa itu? Bukan Kris karena nama saya Christine ya. Iya. Brownies Deso karena semua berbahan baku dari hasil-hasil pertanian, olahan pangan lokal. Oh ya, kita mengulik sedikit olahan pangan lokal ya teman-teman ya, yang setiap di PKK, ayo beralih pangan lokal. Siapa yang mengira 10 tahun yang lalu saya itu nggak pernah namanya pangan lokal itu apa. Berawal dari diajak pameran di Disperindak Kabupaten. Keren dulu. Didatangilah saya dengan dinas olahan pangan lokal, namanya Bu Widi. Oh ini brownies dari Waloh, oh ini dari Jagung. Dia antusias, ternyata beliau kabid dinas ketahanan pangan. Mbak besok ikut pameran ya. Oh iya Bu, akhirnya saya dibawa ke tingkat nasional pameran. Luar biasanya kita sempat dibawa dinas ketahanan pangan. Waktu itu Bu Widi udah pensiun. Kalau Bu Widi melihat saya, assalamualaikum Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Walohnya dibawa lomba, waktu itu chefnya Chef Bara mewakili Jawa Tengah, dan alhamdulillah kita juara 1. Masya Allah. Itu pertolongan Allah loh, dan menjadikan bestseller juga brownies Waloh. Dan waktu 2018 Mbak, itu di Dinas Pariwisata Kabupaten membuat acara lomba jajanan khas Kabupaten Semarang. Alhamdulillah dapat juara 1 lagi sama Dinas Pariwisata. Kita diajak jalan-jalan, suka pameran gitu kan. Nah ini luar biasa. Nah Kris itu sendiri panjangannya bukan namanya Christine ya, Kris gitu, bukan. Kris ya, K-nya karena, R-nya rezeki, I-nya ini, S-nya semua. Kris ya tadi. Karena rezeki ini semua karunia rahmat ilahi selalu. Masya Allah. Jadi ini semua karena Allah, bukan karena milik saya ya. Jadi biar nggak menjebak saya ke kesombongan, harus selalu tawadu. Itu kan yang ingin saya sampaikan ke
semuanya. Kadang ujian terendahnya seorang hamba itu apa sih? Di saat sudah dibikin laris, dibikin besar, jadilah sombong. Semoga kita nggak seperti itu. Saya paling takut, Mbak. Kalau dikatakan sombong itu, saya paling takut jadi gitu. Masya Allah, Mbak. Jadi unik ya teman-teman kepanjangan dari Brownies Deso Kris-Kris ini, Masya Allah. Semoga namanya juga membawa berkah selalu ya, Amin, Bunda ya Allah, amin. Oke, tadi jangan lupa ya teman-teman yang mau dapat kaos Plutcast bisa ikut giveaway di Instagram dinas kami, yaitu di Diskum Perindak ya teman-teman. Di situ nanti bisa dicek lagi gimana caranya dapat kaos Plutcast. Oke Bunda, terima kasih banyak Bunda Kris. Ya, obrolan hari ini sangat luar biasa, Masya Allah, inspiratif. Ternyata di balik nama Brownies Deso Kris-Kris ini banyak sekali pengalaman seru, cerita seru yang bisa mungkin menjadi motivasi teman-teman semua. Kayak yang dibilang Bunda Kris tadi, mimpi itu jangan dibatesin, mimpi itu setinggi-tingginya sampai mentok, karena nanti Allah yang akan memberi yang terbaik buat kita gitu. Nah, semoga usaha Bunda Brownies Deso Kris-Kris selalu berkembang, bisa lebih dikenal banyak seluruh dunia. Amin, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan bisa jadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Semarang tentunya ya. Amin. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton Plutcast hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, karena selain hari ini akan banyak episode-episode lain yang akan mengundang pelaku usaha UMKM di Kabupaten Semarang tentunya. Dari aku pamit, saya Ovina, mohon undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Makasih Mbak Vina dan tim. Iya,